Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kala orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer raja Zobah dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer raja Zobah, tetapi dari antara orang Arab itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dan Damsyik, dan orang Arab itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou raja Hamat bahwa Daud telah memukul kala seluruh tentara Hadadezer raja Zobah, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kala, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbentukkan kepada raja. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu karya dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, karya dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal yang boleh kita baca dan kita renungkan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Raja Daud dan memperluas kekuasaan dan kerajaan Daud.
Dan ini membuktikan bagaimana karya dan penyertaan Tuhan yang luar biasa boleh memberkati kehidupan kerajaan Daud. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan ke dalam tangan Daud. Bila kita melihat kemenangan Daud ke segala penjuru sekitar Israel dinyatakan Tuhan. Ketika Daud melakukan peperangan dan Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Dan keberhasilan Daud ini memperlebar sayap kekuasaannya baik ke barat daya, tenggara, timur, bahkan jauh sampai ke utara dengan menaklukkan Gad, yaitu kota orang Filistin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah, Tuhan menyatakan karyanya dan penyertaannya. Tuhan memperluas kerajaan Daud dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan pertempuran yang boleh ia lakukan, dan Tuhan menyatakan karya penyertaannya sehingga kemenangan demi kemenangan itu yang menghampiri setiap peperangan yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu saudara terkasih, di sini kita melihat ada prinsip yang begitu sederhana, yang dimana memuliakan dan menaati Tuhan membawa keberhasilan, lalu membuat Daud mengabaikan hal-hal seperti strategi perang, administrasi negara, dan berbagai prinsip ketatanegaraan lainnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Daud memiliki kesederhanaan. Bukan berarti ketika dia mengalami kemenangan dia hanya memuliakan dan menaati Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan hikmat kepada Daud, di mana ketika dia maju memerangi dan menaklukkan, Daud telah menempatkan pasukan-pasukan pendudukannya dan mengambil tindakan yang melumpuhkan kekuatan militer musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita boleh menghitung setiap keberhasilan yang boleh kita alami? Dan pernahkah kita kaitkan ini dengan bagaimana Tuhan boleh menyatakan karya penyertaannya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang paling utama boleh kita lihat dari keberhasilan dari Raja Daud adalah bagaimana ia boleh memuliakan Tuhan, dan lewat itu Tuhan boleh mengangkat kerajaan Daud semakin melebar dan semakin besar. Sehingga hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Tuhan akan memakai hidupnya, waktu dan segenap potensinya bagi kerajaan Allah, dan lewat itu dia akan mengalami penyertaan dan anugerah Tuhan. Dan orang yang seperti itu tidak akan bersikeras melakukan kehendaknya sendiri, namun mengutamakan kehendak Tuhan. Benar, semalam kita belum merenungkan bagaimana Raja Daud boleh diperingati oleh Tuhan melalui Nabi Nathan supaya tidak membangun bait suci. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan atau mendengar isi hati Daud, namun Tuhan menetapkan bahwa bukan Daud namun keturunannya. Daud tidak marah, malah Daud berdoa bersyukur kepada Tuhan. Lewat rasa syukur itu Tuhan melihat hati Daud, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, sekalipun Tuhan tidak menyatakan ketidaksetujuannya atas keinginan atau tindakan Raja Daud, namun Raja Daud tidak marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Namun sebaliknya dia datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Ini yang perlu kita pahami sehingga kita melihat bagaimana Tuhan boleh menyatakan karya dan penyertaannya atas hidup Daud. Karena ia mau mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyatakan karyanya, menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Dan hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan Allah. Dan kita akan merasakan anugerah pertolongannya sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud. Sehingga hidup Daud semakin berkelimpahan dan kerajaannya semakin diperluas. Demikian dengan hidup kita. Apa yang boleh kita rindukan Tuhan akan tolong. Ketika kita mau setia dan taat melakukan kehendak Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana Raja Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Allah. Ketika dia mau setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, ajarkan kami, mampukan kami Bapa untuk boleh melangkah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan Allah itu boleh menghampiri kehidupan kami setiap hari. Terpuji Engkau Bapa, termulia namamu, dan setelah kami berdoa dan merenungkan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.